Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Tadi habis ada kuliah atau free? Free Pak? Google Meet nggak? Tidak, Pak. Oke, berarti masih agak fresh ya. Wait, saya nota. Ya. Oke, hari ini presentasi kelompok berapa ya? Kelompok 6. Sama Ina sama Muri. Sudah ada semua belum? Ina sama. Sudah, Pak. Udah Pak. Oke. Oke, absensinya juga udah bisa. Presensi di e-learning nanti sambil nyambi presensi. Terus berapa sih yang udah datang? 1, 2, 16. Tunggu sebentar. Ini kalau nanti ada yang minat seminar online atau webinar tentang apa nih, sebentar, temanya adalah basic web knowledge. Nah, ini yang jadi pemateri nanti adalah kakak tingkat kalian. Itu jadi dia lagi ikut bootcamp pemrograman web. Salah satu persyaratan lulusnya adalah harus melakukan seminar. Nanti saya kasih ininya, pamflet sama linknya. Ada sertifikatnya juga tuh, free ya, sertifikat juga. Yang lain belum pada bangun apa ya? Oke, kita mulai aja sambil saya absen nanti. Kelompok 6 udah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Pak. Oke, kita langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Yang belum sarapan, sambil sarapan boleh, nggak masalah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang HELP dengan anggota saya, Oktarina Fitadei,
dengan NIM 200.20.2036 dan teman saya Nuri Fajriani dengan NIM 4. Selanjutnya kita langsung ke materi. Yang pertama adalah penanganan kesalahan. Tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan atau yang biasa disebut dengan error. Semakin besar sistem yang kita buat, maka meminimalkan kesalahan user. Interaksi melalui lebih dapat menghindarkan user dari kesalahan daripada menggunakan perintah baris. Compact pernah mempertimbangkan untuk mengubah press any key menjadi press enter key karena banyak telepon yang menanyakan letak tombol any pada keyboard. Cara mengurangi kesalahan user yaitu seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, desain peralatan, prosedur, dan lingkungan. Yang kedua ada menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Selanjutnya ada tipe kesalahan user. Yang pertama, tipe perceptual error atau kesalahan persepsi. Tipe kesalahan ini biasanya yaitu gagal menangkap informasi dan gagal menangkap perhatian pengguna. Contohnya, apabila kita melihat 8 itu menjadi B, kemudian Z itu menjadi 2, dan 1 menjadi I. Kemudian yang kedua, tipe kesalahan cognitive error atau kesalahan kognitif. Yang biasanya itu ketiadaan bantuan, inkonsistensi, ketiadaan status informasi, kemampuan yang kurang. Contohnya, argumen yang tidak konsisten pada sintak command language atau bahasa pemrograman biasanya. Kemudian ada motorik error atau kesalahan motorik. Biasanya itu lemahnya koordinasi tangan dan mata, tekanan kecepatan, memerlukan kemampuan yang tinggi pada koordinasi tangan dan mata. Memerlukan jenis keahlian lainnya. Contohnya, kita mengeklik mouse, sering mengeklik 1-2 kali, kemudian mengetik dengan cepat membuatnya banyak kesalahan. Selanjutnya, petunjuk pencegahan dan memperbaiki kesalahan. Yang pertama ada validasi masukan. Misalnya jika pengguna harus memasukkan bilangan positif, sementara ia memasukkan data negatif atau 0, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Yang kedua ada pemulihan dari kesalahan. Pemulihan dari kesalahan tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan dengan menyediakan fungsi undo. Kemudian ada program memberi peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya pada penghapusan berkas. Kemudian ada kesalahan penampilan pesan. Penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Kenali jenis bug. Bug yang timbul pada sebuah aplikasi memiliki karakteristik, karena itu selalu dibaca dan diperhatikan baik-baik pesan kesalahan yang timbul. Mengembalikan kursor ke area kesalahan yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan. Memungkinkan pertimbangan ulang aksi-aksi yang dilakukan oleh user, misalnya memindahkan file dari recycle bin. Kemudian help dan dokumentasi.
Rancangan sistem yang baik adalah di mana pengguna dapat langsung menggunakan sistem dengan mudah tanpa pelatihan dan program bantuan sama sekali. Tetapi sangat lebih membantu pengguna bila program bantuan atau help tetap tersediakan ke dalam sistem. Sistem dukungan pengguna dapat berupa sistem bantuan atau help dan dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan, help, dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi kepada sistem dan sifatnya umum. Sifat-sifat help dan dokumentasi. Yang pertama ada availability. User dapat menggunakan bantuan setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. User tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja untuk membuka aplikasi bantuan. Yang kedua ada accuracy dan completeness. Bantuan ini seharusnya tersedia secara lengkap dan akurat. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu konsistensi pada sistem yang ada antara jenis online dan jenis tercetak, juga konsisten dari sisi konten, terminologi, dan bentuk presentasi. Yang keempat ada robustness, biasanya digunakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai kesalahan. Yang kelima ada flexibility. Flexibility membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan keinginannya. Yang keenam ada trust business, seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaan atau terpengaruh dengan aplikasi user. Untuk menghindari ini, digunakan presentasi pada layar yang terpisah. Selanjutnya ada jenis help dan dokumentasi. Jenis help dan dokumentasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada paper based atau tercetak dan computer based. Paper based mempunyai keunggulan, pengguna dapat menggunakan di luar masa pengerjaan tugas, dan pengguna dapat menuliskan catatan tertentu yang diperoleh saat menjalankan sistem. Kekurangannya yaitu agak sulit mendeskripsikan suatu yang bergerak. Sulitnya menyesuaikan antara sesuatu yang dibaca dengan kenyataan sebenarnya di dalam sistem. Pengguna akan kesulitan membaca saat menjalankan sistem karena kurang praktis. Computer based. Jenis computer based yaitu ada command asistensi yang ditemui pada sistem DOS dan Unix. Pengguna dapat menggunakan bantuan dengan mengetikkan parameter tertentu. Yang kedua ada command prompt. Jenis bantuan yang biasanya tampil bila pengguna melakukan kesalahan sederhana, misalnya kesalahan sintaks. Yang ketiga ada context sensitive help. Jenis ini berbentuk menu based sistem yang menyediakan bantuan pada menu option. Yang keempat ada online tutorial, mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan percobaan. User dapat melihat kemajuan sesuai dengan kecepatan dan dapat mengulangi bagian dari tutorial yang dia inginkan. Kebanyakan tutorial online tidak mempunyai bagian intelijen karena mempunyai pengetahuan tentang user dan pengalaman user sebelumnya.
Yang kelima ada online documentation. Jenis ini tersedia secara online di internet atau intranet, khususnya untuk aplikasi yang diproduksi secara massal. Kemudian yang keenam ada intelligent system, ERP system. Dioperasikan untuk memonitoring aktivitas user dan mengkonstruksikan model sesuai dengan user. Model ini termasuk pengalaman prevent kesalahan user atau kombinasi dari semuanya. Selanjutnya, knowledge akan dijelaskan oleh Mbak Nuri. Oke, siap. Suara saya sudah terdengar apa belum ya, Pak? Jelas. Sudah? Jelas. Baik, terima kasih Mbak Ina waktunya. Presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu knowledge representation. Di sini, knowledge representation itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada user modeling, domain text modeling, dan modeling advisor strategi. Nah, di mana user modeling itu sendiri juga dibagi lagi menjadi 3. Di sini ada quantification. Nah, quantification itu apa sih? Quantification itu model sederhana dari user modeling itu yang menggunakan stereotypes itu lebih berbasis ke karakter usernya. Jadi nantinya itu akan membuat sebuah perbedaan antara user yang user baru dengan user yang sudah ahli ya. Jadi nanti informasi yang dihasilkan jadi lebih dari satu informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada overlay model. Sedangkan overlay model ini itu lebih condong ke membandingkan perilaku user. Nantinya itu ditampilkan dalam 2 model atau perbedaan. Di sini kita menggunakan overlay, jika kita menggunakan overlay model, kita bisa melihat secara pasti bagaimana aktivitas suatu sistem itu. Jadi pendekatan ini juga hampir sama digunakan pada error based model, di mana itu sistem menyimpan atau merekam kesalahan dan perilaku sebenarnya dari user serta membandingkannya. Lanjut untuk knowledge representation yang kedua, yaitu ada domain and text modeling. Di sini pendekatan ini adalah pendekatan yang umum dari masalah itu dari urutan perintah yang tersedia untuk mengeksekusinya. Sebagaimana pada tugas user, jadi komen digunakan itu untuk membandingkan urutan tugas yang telah disimpan dan mencocokkannya dengan maksudnya dengan urutan yang tepat ya. Jadi urutan komen user itu jika tidak cocok maka nanti dibutuhkannya bantuan. Lanjut ke yang ketiga, yaitu knowledge representation modeling advisory strategi. Sistem ini tuh kadang sering disebut dengan intelligence help yang membuat model advisor itu atau strategi tutorial ya. Pada sistem ini tidak hanya membolehkan memilih nasihat yang cocok untuk user, tetapi juga menggunakan model yang cocok untuk user. Selanjutnya, bisa ke slide selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya ada teknik untuk knowledge representation. Di sini terdapat 4 grup utama dari teknik yang digunakan dalam knowledge representation untuk intelligence health system ya. Yang pertama itu ada rule based technique atau teknik berbasis aturan. Pengetahuan di sini digunakan untuk mengetahui sekumpulan aturan dan kenyataan. Di sini cocok digunakan untuk domain yang relatif besar dan dapat mewakili kegiatan yang menampilkan pengetahuannya. Sedangkan untuk yang kedua yaitu ada frame based technique atau teknik berbasis bingkai. Digunakan ini untuk mewakili situasi yang umum terjadi. Frame itu merupakan suatu struktur yang berbasis slot dan diberi label yang memiliki ciri yang berhubungan. Selanjutnya ada network based technique atau teknik berbasis jaringan. Jadi pengetahuan di sini mewakili tentang pengetahuan tentang user dan sistem yang merupakan hubungan antara kenyataannya. Jadi yang paling umum itu biasanya dipakai di semantic network. Network merupakan suatu hierarki dan shelf
dapat berhubungan dengan usernya. Kemudian yang selanjutnya ada example based technique atau teknik berbasis contoh. Ini mewakili pengetahuan yang secara implisit dengan struktur keputusan dari suatu klasifikasi sistem. Next slide. Oke, selanjutnya ada masalah dengan knowledge representation dan modeling. Yang pertama itu pengetahuan mewakili suatu isu pusat dan intelligent health system. Tetapi tidak tanpa masalah itu sendiri, pengetahuan kadang sulit didapatkan, terutama jika ada domain expertnya yang tidak tersedia. Terus yang kedua itu menginterpretasikan informasi yang cocok. Yang ketiga itu ada inisiatif. Inisiatif di sini dimaksudnya gimana? Itu apakah haruskah user itu mempertahankan pengawasan yang lengkap terhadap sistem, atau sistem harus berinteraksi atau harus mendukung penggabungan dialog. Terus yang ketiga itu yang keempat itu ada efek. Jadi di sini para perancang itu seharusnya memperhatikan efek dari modeling dan adaptasinya. Selanjutnya ada scope atau cakupannya. Jadi para perancang itu perlu memperhatikan cakupan-cakupan dari bantuan itu, di mana digunakan pada level aplikasi atau sistem yang luas. Jadi begitu. Untuk selanjutnya, nah, slide selanjutnya itu merancang help dan dokumentasi. Di sini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang help dan dokumentasi, yaitu perancangan itu seharusnya tidak seperti add-on pada sistem, tetapi dia harus sistem itu secara ideal seharusnya merupakan bagian dari integral sistem. Sedangkan yang kedua itu perencanaan itu harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks sebelum teknologi itu tersedia. Next. Selanjutnya ada isu presentasi dalam help dan dokumentasi. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Itu pertama ada bagaimana help dan dokumentasi itu dipanggil. Jadi untuk help dan dokumentasi itu dipanggil menggunakan berupa komen atau yang dapat memilih seperti atau yang terpisah. Terus kedua, bagaimana help dan dokumentasi itu dalam Windows yang baru, dalam sistem untuk selanjutnya itu bagaimana help dan dokumentasi memiliki keefektifan. Tidak jadi masalah sih apa teknologi yang digunakan untuk membuat help dan dokumen, tidak ribet dan mudah diakses. Ya intinya harus efektif ya. Terus next. Sepertinya ada yang kelewatan, Mbak. Nah, yang masalah. Selanjutnya ada masalah yang ada dalam implementasi. Ini biasanya masalah yang timbul itu para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa fisik maupun pilihan yang tersedia untuk user. Yang kedua, keputusan ini sudah termasuk dalam persyaratan komen operating system, apakah berbentuk meta comment atau aplikasi. Terus yang ketiga itu hambatan fisiknya berupa screen space, kapasitas memori, dan kecepatan. Sedangkan yang keempat itu masalah lainnya bagaimana struktur data bantuan itu atau mau berbentuk single file, hierarchy file, atau database. Selanjutnya, jadi di sini ada bahan diskusi yaitu apa yang saudara ketahui tentang jenis kesalahan yang sering terjadi pada suatu program komputer. Jelaskan disertai dengan contoh. Untuk yang ini langsung dijelaskan atau bagaimana ya Pak? Yang mana, Mbak? Yang bahan diskusi. Itu slide terakhir, Pak? Iya. Oh, nggak usah.
mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Dilanjut sesi pertanyaan bagi teman-teman yang akan Oke, bertanya. sebentar ya. Jadi saya mau sebutin dulu yang belum pernah bertanya. Ada Arvin, Rizal, Arifin, Ina lagi presentasi juga belum pernah tanya, sama Risa. Nah ini dulu nih, ada yang mau tanya nggak? Saya Pak, Dari bertanya. Arvin, silakan Mas Arvin. Sebentar Pak. Ya, nanti yang lain siapin aja, nggak masalah ya nanti. Saya ingin bertanya di bagian masalah dengan knowledge representation dan modeling di bagian efek. Di situ kan penjelasannya kan efek itu para perancang seharusnya memperhatikan efek dari modeling dan adaptasi. Ini maksud dari efek, maksudnya ini efek modeling dan adaptasi diperhatikannya itu seperti apa ya? Kurang jelas tadi karena belum disebutkan contoh efeknya. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa langsung dicoba dijawab sama Mbak Ina atau Mbak Nuri, silakan. Dari tampung dulu atau langsung dijawab, Pak? Kalau saya sih lebih suka langsung dijawab aja. Jadi nanti ada timbal balik. Menurut saya gitu. Apa? Sebentar, Pak. Kalau menurut saya itu efek itu para perancang kan harus memperhatikan efek dari modeling dan adaptasi. Jadi modeling dan adaptasinya itu seperti apa ya? Efeknya itu tidak apa ya? Bentar, susah kata-katanya, Pak. Nggak apa-apa. Efek dari modeling dan adaptasi itu kayak pembuatan modelingnya itu tidak menyusahkan user juga gitu loh. Jadi mereka bisa dalam membuatnya itu tidak menyusahkan user. Jadi adaptasinya itu bisa lebih cepat gitu loh. Jadi nggak kelamaan buat belajar di penyelesaian masalahnya. Mungkin sih, mungkin dari Pak Abda mau menambahkan atau dari Mbak Ina. Ina dulu. Ina mau nambahin nggak? Knowledge ya, bukan knowledge. Stereotipes. Maaf Pak, Inggrisnya medok. Gimana Mbak Ina? Mau nambahin nggak Mbak Ina? Saya tidak, udah nggak nambahin lah. Oke. Sama sih, Mantap. buat memudahkan aja kalau itu. Oke, jadi sebetulnya gini, itu kan efek lain. Efek lain itu ada apa tadi? Inisiatif, efek sama scope gitu. Masalah lain dari si knowledge representation dan modeling ini. Nah, jadi sebetulnya kita harus memahami dulu yang knowledge representation dulu. Knowledge representation itu artinya apa? Itu proses untuk menangkap sifat penting dari problema dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Jadi knowledge representation itu misalnya apa? Misalnya kalian kalau lihat semester kemarin udah dapat KHS belum? Sudah Pak. Nilai yang di KHS yang muncul gimana nilainya? Misal mata kuliah apa, terus nilainya apa nilainya? Angka atau huruf? Ada huruf, dua-duanya ada. Ada huruf, ada enggak? Ada nilai akhir dan ada angkanya. Ada nilai akhir berupa angka dan ada hurufnya. Nah, huruf itu kan berarti untuk membuat supaya nilainya bisa ABC itu gimana? Ada prosesnya.
Itulah yang namanya knowledge representation. Jadi di dalam itu ada proses yang bisa menampilkan si nilai ini. Kemudian A itu misalnya dari nilai antara 8 berapa sih ya? 80 ya, di atas 80 itu kan A gitu ya. Maka untuk bisa nilai 80 itu dari mana? Gabungan dari TS 30%, UAS 40%, tugas 30% misalnya seperti itu. Nah, sistem itu kan di dalamnya ada perhitungan yang seperti itu ya, yang kompleks. Setiap sistem pasti ada perhitungan-perhitungannya. Ya, kecuali sistem itu cuma sekedar, ya itu nggak bisa dikatakan sistem sebetulnya, tapi lebih ke arah kios informasi. Jadi misalnya kayak web PNC, itu kan cuma info berita terkini, misalnya kayak gitu ya. Itu namanya kios informasi, bukan sistem informasi. Nah, ada yang namanya user modeling, itu nanti tak jelasin, tak tambahin nggak apa-apa, nanti aja. Kemudian ada domain task, modeling advisory, dan lain sebagainya. Nah, masalah lainnya, antara lain ada inisiatif, efek, scope. Nah, efek tadi benar, udah yang dijelasin Mbak Nuri. Jadi kalau satu sistem itu dirancang, kira-kira dia ada side effect, ya istilahnya obat itu kayak efek sampingnya itu apa. Itu. Nah, itu kan tergantung dari kita lagi membahas konteks apa. Kalau kita tidak mengerucutkan konteks pembicaraan, maka susah. Kita harus nyontohin gitu. Efek itu udah banyak sebetulnya. Contoh ya, ini contoh nih nyata yang berkaitan sama efek. Kalian itu kan dapat KHS. Nah, KHS itu merupakan satu indikator di mana jurusan baru bisa mulai semester berikutnya kalau KHS-nya sudah selesai. Mudeng ya. Tetapi seperti kasus kemarin, ketika ada 1-2 anak yang bermasalah dengan nilai, kemudian masih harus menunggu anak itu sampai dosen yang revisi nilai, maka KHS itu masih akan bermasalah. Jadi ketika ada satu anak yang belum selesai nilainya dan dosennya masih memberi kesempatan, masih ditunggu, maka belum bisa melakukan yang namanya rapat yudisium. Rapat yudisium itu dilakukan oleh semua dosen dan kajur ya sama jurusan untuk menentukan misalnya ada yang harus di DO lah, misalnya ada yang harus dan lain sebagainya, itu semuanya ditentukan di rapat yudisium. Rapat yudisium belum bisa dilakukan jika apa KHS-nya belum clear. Makanya kayak kemarin itu kan ada juga nih kan kelas tahulah kelas apa itu kemarin, kelas D kalau nggak salah, yang bermasalah sama nilai itu harus ditunggu-tunggu sampai akhirnya telat. Efeknya apa? Jadwalnya kalian telat nggak? TI? Telat. Iya, Pak. Iya kan? TE udah ada, TM udah ada. Kenapa TI telat? Sebenarnya ya berawal dari kalian-kalian juga gitu loh. Makanya kalau kalian mau melihat satu masalah juga harus dari beberapa sisi. Dan kalau mau dibedah ternyata seperti itu masalahnya. Cuma mungkin belum ada dosen yang cerita, atau mungkin Pak Wahyu udah cerita, saya nggak tahu juga. Salah satunya itu. Ada sih masalah yang lain juga, seperti masalah status dosen yang masih ngambang, apakah dia mau jadi dosen atau mau jadi tenaga pendidik, kayak gitu. Itu juga jadi masalah kemarin terkait dengan penjadwalan. Nah, itu namanya efek. Jadi kalau kita ngomongin konteks itu luas, tinggal mau konteks apa, nanti ada efek apa. Tapi ngerti ya poinnya ya. Jadi satu sistem mau dibuat sebagus apapun, tapi ketika dari kita sebagai pengguna, sebagai SDM, ternyata masih tidak mau untuk totalitas dalam menggunakan sistem itu, maka sistem itu juga akan punya efek yang bisa jadi buruk. Ya. Nah, kayak gitu. Mungkin bisa menjawab nggak nih Mas Arvin tadi? Oke. Yang lain ada yang mau tanya nggak dari yang saya sebutin dulu tadi? Rizal, Nur Arifin, Risa. Nggak ada? Nur Arifin mau ngomong nggak tuh? Kayak nggak ada, udah sebab saya sebut-sebut namanya masih nggak tanya. Iya, saya mungkin mau tanya perihal itu Pak, yang dipresentasikan tadi Pak. Silakan. Siapa nih? Nur Arifin ya? Nur Arifin Pak. Kayaknya Risa malah keluar. Silakan Mas. Gimana Mas?
Untuk Mbak Nuri dan Mbak Ina ya, ini mengenai jenis help dan dokumentasi ya, itu kan ada dua tuh, ada paper based dan computer based. Nah, itu menurut kalian ya, menurut itu yang paling rekomendasi itu yang ibaratnya yang efektif digunakan itu yang mana? Ya, bagus. Jadi untuk saat ini Terima kasih. lebih bagus pakai yang mana gitu ya? Ya, bagus pertanyaan. Iya, Pak. Ya, menurut saya lebih bagus menggunakan komputer PES karena Alasannya apa? lebih mudah gitu kan, mungkin mudah dalam. Sekarang lebih mudah. Terus kalau Mbak Nuri gimana, Pak? Kalau menurut saya itu 50-50, Pak. Jadi Apa dua-duanya ini? itu Aktif itu apa? dua-duanya seimbang gitu loh, Pak. Seimbang. Tapi kalau itu lebih condong ke yang komputer, Pak. Jadi kan Lebih kalau condong komputer komputer. kan itu kan apa kayak soft file itu lebih bisa ke kayak apa sih kalau kalau di kertas itu kan bisa salah persepsi gitu loh apa yang kita dituliskan di situ sama yang baca itu bisa salah persepsi. Kalau pakai yang komputer itu kan bisa kayak ada bisa media yang gerak-gerak gitu atau gimana, jadi kan lebih tersampaikan gitu. Mungkin kayak gitu sih, Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Siap. Bagus sih jawabannya. Jadi ini apa sih? Ini kan konteksnya adalah help dan dokumentasi, gitu ya. Help dan dokumentasi. Nanti saya share screen deh, saya jelasin lebih detail. Intinya, gimana caranya supaya seseorang itu bisa memakai sistem tanpa harus diajarin, kan itu ya sebenarnya. Nah, bisa dikatakan sebagai apa? User guide atau tutorial gitu kan. Nah, tutorial itu ada dua jenis. Bisa yang dengan kertas atau buku atau modul itu toh, bisa juga dengan yang langsung berbasis komputer. Permasalahannya adalah tergantung skupnya. Jadi sistem itu targetnya mau dipakai sama siapa, gitu loh. Ada masih beberapa yang pakai, misalnya ini loh, yang kemarin ya kan ada lomba, bukan lomba, yang program kreativitas mahasiswa. Kan kita diminta untuk mengupload di sistemnya ya. Nah, maka si Kemendikbud ini membuat apa sih, kayak penjelasan tentang apa itu PKM gitu ya, kemudian syarat-syarat dan ketentuannya. Nah, di terakhir itu ada cara menggunakan sistemnya, jadi jadi satu di situ, include. Karena apa? Karena mungkin beberapa dosen-dosen, kan nggak semua dosen itu dosen komputer juga kan, ada dosen yang lain, misal dari bidang-bidang science, dari bidang-bidang yang ilmu pasti gitu kan. Mereka mungkin mau ikutan ini juga untuk mahasiswanya gitu kan, kan belum tentu langsung bisa pakai, maka dibuat juga yang paper base. Jadi masih tergantung sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang computer base itu yang seperti apa nanti tak tunjukin deh. Bahwa sebetulnya untuk saat ini malah lebih banyak yang paper base. Karena kadang, misal gini ya, kampus kita punya SIM. SIM itu apa? Sistem Informasi Manajemen. Maka nanti dari Irjen, apa sih Irjen ngomongnya? Kalian ngerti Irjen gak sih? Jadi yang dari kementerian, yang nanti mengaudit kita, ada sistem nggak? Ada. Dokumentasinya mana? Nah, dimintain user guide atau tutorial atau dokumentasinya. Biasanya itu berbasisnya paper. Dan itu wajib ada. Setiap sistem yang diimplementasikan di suatu instansi, terutama yang instansi negeri manapun, harus ada manualnya, istilahnya manual, dokumentasinya yang berupa paper. Itu kayak gitu. Justru malah saat ini mungkin 75% lebih masih banyak yang paper based. Tuh, kalau yang anak-anak IT mungkin udah ke arah yang computer based. Contoh, kalian bikin web, kalau pakai paper based, ya kelamaan kalau menurut saya gitu loh. Memang ada esensinya jadi kalian bener-bener ngetik. Tapi kan sebenarnya nggak harus kayak gitu juga. Tinggal dikopas aja codingnya, sukses ya udah.
Nanti tinggal dimodifikasi, gimana cara modifikasinya nanti akan otodidak. Tapi kalau dari awal udah belajar ngetik udah nggak efektif. Makanya saya tuh kalau ngajar praktikum web, tak kasih modulnya yang bisa dikopas, kopas sudah. Tapi harus bisa ngedit. Ini coba dibikin sekarang tampilannya seperti ini. Ya, jadi agak berbeda dari modul. Nah, nanti silahkan berinovasi sendiri. Tapi kalau dari awal sudah disuruh ngetik, itu udah kelamaan, bisa-bisa seminggu baru nyelesain modul aja. Kalau seminggu cuma baru nyelesain modul, gimana bisa belajar? Nggak bisa improve. Itu ya, kurang lebih. Itu saya contohkan sekaligus. Tapi pertanyaannya bagus kok ini, Mas. Kenapa nggak dari kemarin bertanya kamu, Mas Arifin? Oke, mungkin gimana, Mas? Bisa menjawab ya? Iya Pak, bisa Pak. Mbak Risa koneksinya agak susah, kayaknya apa? Cari sinyal yang lebih bagus. Berarti kalau mau tanya, Mas Rizal mau tanya nggak? Tinggal satu nih. Kamu kok nih. Iya Pak, mau tanya nih Pak. Boleh, nanti yang lain ya. Nanti yang lain bisa saya yang jawab nggak apa-apa. Ya, ini mau tanya yang di bagian slide yang masalah knowledge, presentatif, dan modeling, yang tadi Mas Arifin. Nah, ini yang inisiatif tadi kan dijelaskan tentang penggabungan dialog antara user dengan sistemnya. Nah, penggabungan dialog itu yang seperti apa sih maksudnya? Sama contohnya gitu. Terima kasih. Mohon maaf, tadi pertanyaannya yang itu ya, yang haruskah pendukung penggabungan dialog atau gimana? Iya, maksudnya itu gimana ya penggabungan dialognya itu? Oh, iya ya, sebentar. Mungkin kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya itu kan sistem langsung berinteraksi atau harus mendukung penggabungan dialog. Ini kayaknya kalau nggak salah itu kayak penggabungan dialog itu kayak langsung apa bukan ya, kayak kalau apa sih, kayak notifikasi dialog permasalahan muncul nanti itu kayak langsung timbal balik atau gimana ya Pak? Kurang paham Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngerti kok, itu udah bener langsung timbal balik. Jadi orang sekali melihat langsung ngerti disuruh ngapain kayak gitu. Ya, oke, nggak masalah. Oke, Mbak Ina bisa stop share. Saya coba share screen. Nah, ini kalian melihat apa nih? Facebook. Tadi kan yang ditanyakan tentang inisiatif. Inisiatif itu artinya bahwa sistem itu berdialog user gitu loh. Contoh, ini apa? What's on your mind? Artinya apa? Apa yang ada di pikiran? Apa yang ada di pikiran? Apa yang sedang Anda pikirkan? Apa yang sedang Anda pikirkan? Apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang ada di pikiran kalian? Ya apa aja ya, apa aja. Terus kenapa Facebook tanya? Ya intinya apa yang ada di pikiran kita, silakan tulis aja di sini. Ya, kemudian tinggal di post aja di Facebook. Jadi Facebook menyediakan untuk kita menuliskan apa yang sedang kita pikirkan, gitu loh. Ya jadi itulah salah satu bentuk dari dialog yang mana bermuara pada inisiatif dari si pengguna itu. Jadi nggak usah harus dijelaskan cara membuat postingan di Facebook. Nanti dijelasin dulu, postingan adalah, jelasin teorinya postingan apa. Nanti lama-lama ada ini
kriteria postingan yang baik dan benar. Waduh, nomor 3 sangat mencengangkan. Misalnya yang seperti itu kan ya terlalu ribet ya, sistem ngapain dibikin ribet kayak gitu. Intinya sistem yang baik itu adalah sistem yang ada reusability-nya di orang, untuk ada keinginan untuk kembali masuk ke dalam situ, untuk melihat sistem itu. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Sebenarnya kalau dijelasin lebih panjang juga. Nah, saya masih buka sesi pertanyaan juga, silahkan ada yang mau tanya lagi. Oke, saya stop dulu deh. Baik, bisa on cam dulu semuanya. Ini tadi siapa yang mau tanya? Gimana, Mas? Yang sedang Mas, yang lain kita di cam dulu biar saya nggak merasa ketawa-ketawa sendiri. Senyumin ya, Mas? Oke, tak semuin. Misalnya saya lagi buka ini browser Windows, itu kan punya helpnya dengan tekan apa? Kalian tahu nggak? Shortcut help. F1 apa ya? Satu ya. Kalau tekan F1 kan ada dialog yang nanti diminta untuk kayak help kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh help yang terpisah gitu loh. Kenapa sih masih ada seperti itu? Itu kan karena Windows juga diciptakan secara universal, jadi masih ada yang dipakai seperti itu. Tapi kalau sistem yang spesifik, harusnya sudah nggak ada ya help, terus nanti disuruh ke browser, tutorial dan lain sebagainya. Ya itu memang secara guide manualnya masih pakai yang computer based. Misalnya internet banking. Contoh misalnya apa sih? Dulu itu masih banyak kayak gitu. Misal kita mau beli di Tokopedia, terus kita atau ngisi saldo Tokopedia itu kan OVO. Terus kalau ngisi OVO bisa transfer apa aja, Bang ya. Nah, nanti kan ada kalau cara transfer dengan ATM BCA, ATM BNI. Nah, itu dulu itu kan masih pakai kebanyakan eksternal. Jadi kita klik masuk ke browser, ya ribet toh. Apalagi kalau yang HP RAM-nya kecil. Nanti aplikasinya ke reset, ngulang lagi itu dari awal. Nah, yang seperti itu sekarang juga sudah dipikirkan. Makanya kalau kita mau isi saldo, coba buka aja tuh Tokopedia atau Shopee. Nanti kan di bawahnya langsung ada cara-cara langkah-langkah untuk mengisi dengan ATM BCA. Itu kan help ya. Daripada salah sih dikasih help. Saya juga masih sering pakai juga. Kadang kan kalau misal gini, kita ngisi OVO lewat BNI kan ada kode ya, virtual account, jadi pakainya apa, 119 terus dilanjut dengan nomor handphone. Itu kan kalau nggak ada helpnya gimana kita mau bisa ngisi? Masa kita harus googling, kan kelamaan juga. Padahal googling bisa nggak? Bisa, tapi kan kenapa harus googling kalau bisa dibuatkan di dalam sistem itu? Nah, kayak gitu mungkin kurang lebih Mas Stanley. Pertanyaannya bagus kok. Nah, yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Saya, Pak. Indika. Oke, Indika bener ya? Duta kampus kita. Bukan, belum, Pak, belum. Ini, Pak. Calon. Ya, gimana? Pada sifat-sifat help dan dokumentasi itu kan tadi disebutkan bahwa yang ketiga ada konsistensi itu. Nah, konsisten itu dilihat dari sisi konten, terminologi, dan bentuk presentasi. Nah, yang dimaksud terminologi di sifat help dan dokumentasi ini apa sih, Pak?
Oke, tadi konten, Bentuk presentasi. terminologi sama apa tadi ya? Bentuk presentasi. Ya, terminologi itu sederhana aja sebetulnya. Apa ya? Ngomongnya gimana ya? Tata bahasa atau apa ya? Istilah-istilah yang digunakan mungkin, Mbak. Jadi kayak dia itu konsisten dalam terminologi, misalnya gini, misalnya saya contohnya agak susah juga nih. Saya sambil buka aplikasi ini sebentar. Misal saya buka Tokopedia ya. Terminologi itu sebetulnya lebih ke arah bahasa, tata bahasanya. Tapi lebih spesifiknya sebentar. Ini kalau arti itu kayak gini. Kalau cuma nyari di Google, ya nggak ketemu juga. Nah, ada nih ketemu pengkategorian ini loh. Misal gini, kita mau bayar sesuatu atau membeli sesuatu atau mencari barang, kan biasanya dikategorikan, ya enggak? Terminologi kategori itu kan penting juga. Misal kita mau beli apa, nah di sini kan ada kategori rumah tangga, top up dan tagihan, handphone dan tablet, fashion wanita, keuangan, travel dan entertainment, fashion pria, elektronik. Nah, coba ya saya cek Shopee. Coba. Kategorinya kurang lebih sama nggak? Mana nih? Shopee. Ternyata cara penyajiannya udah beda ya. Jadi secara terminologi mereka punya ininya sendiri-sendiri. Tetapi ada yang sama, yaitu pulsa, paket data, BPJS itu masuk ke tagihan. Jadi yang tagihan-tagihan itu dimasukkan jadi satu. Ada cashback dan voucher. Sementara ini ada pulsa, tagihan, dan hiburan. Kalau di Tokopedia apa? Top up dan tagihan. Nah, itu kan secara terminologi berbeda nggak? Beda nggak, Mbak? Beda. Tapi intinya sama nggak? Ya, intinya sama. Intinya sama. Jadi terminologi itu lebih ke arah situ, Mbak. Jadi bahasa kata-katanya boleh berbeda, tetapi secara pengertiannya itu kita sama-sama ngerti bahwa itu ya top up dan tagihan. Kalau di Tokopedia lah, kalau di Shopee ada pulsa, tagihan dan hiburan. Cuma ditambahin kategori hiburan itu. Ya, jadi secara terminologi nggak susah gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak dikategorikan, terus di situ langsung nyebar semua, kan lebih susah nyarinya. Kita mau ngisi token PLN yang mana ya? Kita mau ngisi paket data di mana ya gitu. Nah, bahkan terminologi ini juga mempengaruhi menu-menu itu, Mbak dan Mas. Dulu itu nggak ada loh menu-menu paket data. Adanya apa? Ya, pulsa. Beli pulsa, terus dipaketin sendiri loh. Nah, sekarang kan sudah mulai semuanya itu ya langsung paket data sekalian. Tetapi apakah semuanya sudah pakai itu? Enggak juga. Misal beli apa ya? Beli melalui internet banking BNI misalnya atau Bank Jateng. Apakah di situ bisa langsung beli paket data? Enggak toh. Yang ada paling cuma pulsa. Nah, itu lebih ke terminologi itu kayak gitu. Jadi bahasa kata-katanya boleh beda, tetapi secara pengertian bahasa terminnya itu sama. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gimana Mbak Indika? Berarti pemilihan istilah tata bahasanya ya Pak? Istilah tata bahasanya itu secara kita kan orang Indonesia nih, ya kayaknya kalau masih orang Indonesia sama-sama orang Indonesia pasti ngerti gitu. Nah, itu lebih ke terminologi itu. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan, ada yang mau tanya lagi. Izin bertanya Pak. Bintang Cahyo dulu, silakan Mas Cahyo. Tadi kan di slide 15 di PPT itu ada perancang harus membuat keputusan untuk implementasi. Itu di situ kan ada fisik. Nah, contoh fisik itu maksudnya gimana ya Pak? Oke, sebentar, saya nyari gimana ya ini materinya, saya nggak punya. sebentar. Di modul ada nggak? Lah, ini kok PDF ya. Di modul ada nggak itu, Mas? Itu di modul Pak, di slide 15 kalau nggak salah tadi itu.
Oke, sebentar. Yang masalah dalam implementasi bukan sih Mas Bintang? Ya, betul, yang itu. Masalah dalam Pak. implement halaman berapa? Bentar ya Mas. Kalau di modul kalau nggak salah tuh tadi slide 15. Modul kok 15 Mas? PDF-nya yang terakhir Pak. Halaman kali. Halaman. Iya, nggak itu, Pak. Halaman berapa? Oh, ini. Masalah yang ada dalam implementasi. Nah, ini kan harus kita baca konteksnya dari atas gitu kan. Ini belajar membaca konteks. Saya share screen lah. Nah. Tab modul. Nah, ini. Ini ya Mas ya. Iya. Nah, masalah yang ada dalam implementasi. Nah, kita harus tahu dulu implementasi itu apa sih? Implementasi itu adalah suatu tahap di mana kita sudah mendesain satu sistem, ya, kemudian itu mau kita coba aplikasikan itu ke user. Nah, di sini ada masalah yang ada dalam implementasi. Antara lain, pertama, para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa secara fisik maupun yang tersedia untuk user. Nah, keputusan ini sudah termasuk dalam pernyataan komen operating system. Nah, apakah berbentuk meta comment atau aplikasi? Hambatan fisik berupa, ini ada nih, dari jelasin di sini, screen space, kapasitas memori, dan kecepatan. Pertama, kita bahas screen space. Screen space itu gimana? Screen space itu ya resolusinya. Ini sering terjadi ketika dulu aplikasi yang berbasis ini Mas, desktop. Ya, ini sering banget terjadi Mas. Jadi ketika, sebentar saya sambil nyari, ada nggak contohnya ya? Bentar. Jadi ketika kita mendesain sudah sedemikian rupa, tetapi ketika coba di run di mana ya, di komputer yang lain lah, contohnya kayak gitu ya, itu ternyata jadinya berbeda loh penempatannya kayak gitu loh. Yang tadinya udah di tengah, tiba-tiba dia jadi geser ke kanan bawah. Nah, misalnya kayak gitu. Makanya sekarang kalau kita bicara program web ya, nanti kalian akan sering dengar yang namanya istilah web responsive. Web responsive itu ada di back end dan front end. Nah, yang di front end itu ada di CSS-nya. CSS itu apa? Layout. Jadi layout yang sekarang itu dia harus responsif atau fleksibel. Sampai sudah didesain sedemikian rupa, ketika user mengakses, lah kok ada menu yang hilang, nggak kelihatan. Karena apa? Karena kesalahan dalam pembuatan si resolusinya itu. Ada nih, saya satu contoh. Sebentar, saya sambil nyalain sum ya. Jadi sistem ini ada ketidaksinkronan antara JavaScript stop share. Bentar ya. Antara JavaScript dengan bukan JavaScript, CSS dengan apa ya, data table, namanya data table. Ini agak teknis yang ngomongnya ya. Kita kasih contoh nih, ada nih sebentar. Jadi ketika buka tabel, itu tabelnya bablas ke kanan dan nggak bisa di scroll gitu loh. Aneh. Contohnya ada nih, saya bisa contohin. Saya share screen lagi, tapi ini ya, satu jendela. Code. Saya mau kasih lihat dulu sambil ini laptop saya masih loading ya, sebentar. Ini yang documentation yang berbasis komputer atau computer base. Ini, sebentar. Ini kalian lihat. Ada yang tahu code igniter nggak? Code igniter ini atau CI? Framework. Hah? Framework. Framework untuk website. Jadi website itu kan biasanya kebagi jadi dua, ada native, ada framework. Jadi yang namanya programmer kan udah pasti di depan laptop ya. Ngapain dikasih paper base user guide-nya? Udah langsung aja dibikin yang computer base. Contoh, ada basic info. Jadi apa sih yang dimaksud dengan CI? Nah, di sini ada di basic info.
kebutuhan servernya dan lain sebagainya. Kredit itu siapa yang menciptakan kreditnya. Cara downloadnya di mana? Nah, ini udah ada, diklik aja. Nah, ini ada versi-versinya. Cara installnya gimana? Di sini ada semua, bahkan sampai ke database reference. Nah, ini cara untuk mengkonfigurasi database itu kayak gimana sih? Ini udah ada semua nih. Kayak gini, ada coding-codingannya. Ini dijelasin satu-satu. Ini apa sih? Ini apa sih? Kayak gitu. Jadi sebetulnya semua sudah ada di documentation ini. Nah, selebihnya tinggal belajar otodidak. Nah, kalau mau memodifikasi, nanti bisa belajar dengan tutorial-tutorial yang ada di YouTube atau di Google. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya masih nyari-nyari contohnya sebentar ya. Sambil saya cari contoh skripsi saya dulu sih. Ini mana ya? Ini bukan ya? Bukan. Oh, ini. Oh, ini. Oh, udah kena virus. Ini bisa dibuka. Oh, bisa. Sebentar. Saya akan menunjukkan yang ini. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Pak. Orang masih loading. Bentar, sabar. Nah, ini dia. Apa ya? Bismillah. Gimana nih? Kebanyakan sistem yang dibikin terus passwordnya lupa sendiri. Admin apa admin? Ya malah memang masih error ternyata. Jadi di sini kayaknya nggak error deh. Bentar. Oke, jadi ada perubahan database, jadi dia error. Nah, database ditarik. Nah, ini contohnya tadi. Nah, ini. Ini kalau dia tidak responsif, maka tabel ini tuh dia akan lari ke kanan. Ini kan melebar ya, ini full ya. Nah, ini kan full. Iya, Pak. Tapi kalau dipersempit, dia juga tetap ikut sempit gitu loh. Nggak sampai ke kanan. Nah, sebetulnya itu ada satu yang ini. Nah, dia tuh error. Jadi dibenerin tabelnya, malah yang error yang atasnya gitu loh. Itu enggak? Jadi kemarin saya tuh lagi otak-atik ini benerin supaya tidak error lagi. Nah, dikelompokkan di sini, misalnya ini saya lebarin. Nah, harusnya di sini tombolnya kepisah. Nah, jadi sudah bisa responsif, tabelnya sudah bisa mengikuti lebar layar, tapi malah gantian yang indeks-indeks di atas ini yang error. Ya, sebetulnya seni dari pemrograman. Ya, nah itu salah satu contohnya tadi kayak gitu mas. Kemudian ada lagi satu nih, saya coba share screen lagi. Wait. Kalau sambil Google Meet kayak gini ya, laptopnya harus dengan kesabaran. Oke, ini saya share yang dulu skripsi. Jendela kok nggak bisa ya, seluruh layar. Ya kan? Kelihatan. Nah, saya akan coba ini untuk nah ini kalau diperkecilkan kayak gini ya, kelihatan. Lihat nih logonya hilang nih. Saya minimize dulu. Kalau di maximize kan kelihatan semua. Tapi kalau dikecilin harusnya kan dia ikut, tapi ini enggak. Nah, ini contohnya kayak gini mas.
Ya, jadi kita login coba masuk. Nah, ini lebih susah lagi data barangnya. Nah, ini aja tombolnya nggak tahu gimana nih hilangnya. Kita full. Nah, kalau di full baru mau. Padahal dia adalah di dalamnya ini. Tapi kalau nggak dimaksimize, jadi gini kan, dia nggak mau nih. Yang bawah agak berutup sedikit. Jadi harus dimaksimize. Terus gimana kalau ini dikecilin? Nah, ini lebih aneh lagi. Lebih nggak jelas lagi. Scrollnya nggak ada, mana nih? Nah, itu contohnya kayak gitu, Mas. Jadi ketika kalian bikin software pakai desktop ya, tantangannya nggak cuma ngoding ini, tapi tampilannya juga udah jadi tantangan tersendiri, gitu loh. Jadi itu menjawab sedikit pertanyaan dari tadi, Mas. Saya lupa ya, bintang. Oke, saya tulis Mas. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Sultan, ada tanya apa Mas Sultan? Izin bertanya mengenai yang di modul, Pak. Ya, silakan. Di modul itu kan ada yang namanya di dalam knowledge representation, domain dan text map modeling itu kan ada yang namanya sistem priam. Itu sistem priam itu apa ya, Pak? Oke, domain dan text modeling. Saya berarti enggak, Pak. Priam ya. Ya, ini juga memang istilah-istilah yang menyadur bahasa terus singkatan tapi nggak jelasin apa gitu kan. Nah, ini juga harus saya cari nih. Priam apa nih priam? Udah coba googling nggak ada? Ada, tapi adanya saya itu cuma perusahaan Priam Corporation gitu, Pak. Membuat software sama hardware. Oke. Di sini ada domain dan text modeling ya. Pendekatan yang umum yaitu mewakili tugas user dari urutan perintah. Bagaimana pada tugas user? Komen digunakan untuk membandingkan urutan tugas. Nah, jika urutan komen user tidak cocok, maka dibutuhkan bantuan. Nah, pendekatan ini digunakan pada sistem priam. Nah, mungkin sistem priam itu adalah salah satu contoh. Ya, tadi itu Mas, mungkin sistem yang digunakan di perusahaan itu. Juga nggak tahu ya Mas ya, kalau harus menjabarkan itu apa, karena istilah yang kayak gitu juga saya juga nggak tahu, nggak pernah mendengar itu. Cuma kalau dicari ya ada sih, dalam artian di beberapa materi-materi itu, jadi kayak cuma ngikut diupload tapi nggak ada penjabarannya. Oke, biar jadi PR juga ya nanti untuk saya ini Mas. Sistem priam, pendekatan priam. Apakah ini kepanjangan dari sesuatu? Priam multi channel. Oke, biar saya pelajari dulu lagi Mas, nggak masalah ya. Jadi saya lebih ke arah oke, ini ada nih, sebentar. What else can priam? Ya, oke. Jadi priam itu di sini Mas, priamsoftware.com. Ya, kalian bisa lihat di priamsoftware.com. Nah, di situ ada jadi dia itu kayak perusahaan. Plus 44 itu mana ya? Negara apa ya plus 44 itu? Inggris ya? Inggris kayaknya. Nah, ini adalah perusahaan yang menyediakan ERP, CRM, dan e-commerce. Ya, jadi tadi dijelaskan di modul yaitu apa? Tadi modul. Pendekatan ini digunakan pada sistem priam. Jadi sistem yang dijual sama priam itu menggunakan pendekatan tersebut. Itu apa pendekatannya tadi? Itu urutan pada komen user. Nah, satu-satu ya, ERP itu apa? Enterprise Resource Planning. Ya, jadi sistem yang digunakan untuk kebanyakan misalnya kayak bandara itu kebanyakan menggunakannya ERP. Tapi nggak bisa saya jelasin lebih lanjut ya Mas, karena ini masuknya sebetulnya ke expert system yaitu di atasnya konteks dari EMK ini ya. Kemudian kayak CRM itu kan Customer Relationship Management, jadi satu sistem yang digunakan untuk menghimpun data customer. Contoh CRM yang nyata itu ya ada di bank ya. Salah satu contoh CRM yang disalahgunakan apa?
Pernah dapat SMS ini nggak? Anda butuh dana segar. Ya Pernah sering nggak? dapat SMS gitu Pak. Kita bagi Sering, hadiah. Pak. Kalian masih mahasiswa tapi kok sering dapat kayak gitu ya? Itu pernah buat nomornya pernah digadekan atau gimana itu? Itu contohnya kayak gitu. Jadi gimana dia dapat nomor kita? Nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu bagaimana cara mereka mengumpulkan itu jadi suatu data, kemudian dijual-jual, jadilah nomor handphone kita. Dan makanya salah satu concern di sekarang, ketika kita sudah berbicara bagaimana cara membuat basis data, bagaimana cara merancang sistem, maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara mengamankan data itu. Jangan sampai data itu diperjualbelikan, itu kan. Makanya kalau kayak sekarang saya nih ya, kalau misal suruh daftar satu apa ya, misal register di apa kayak gitu ya, disuruh masukin nomor HP, ya saya masukin nomor HP yang cuma buat internetan aja, jangan nomor HP yang utama, karena nanti pasti bisa-bisa di spam SMS, WA dan lain sebagainya. Mulai sekarang sih udah mulai kayak gitu, jadi jangan pakai nomor primary kita amankan dari diri kita sendiri dulu. Itu salah satu contohnya kayak gitu Mas. Jadi kalau karena Priam ada disebut dimension di situ, sebetulnya saya juga ada baca sih, cuma saya nggak sampai seconcern itu melihat. Nah, kemudian dicek ternyata itu ada priamsoftware.com, multi channel business software gitu. Ini kalau saya baca-baca lebih dalam tadi juga kayak bandara-bandara, nih kliennya mereka itu kayak bandara-bandara. Bandara itu kebanyakan pakainya ERP. Dan ada yang e-commerce. E-commerce itu apa? E-commerce itu untuk toko atau marketplace atau jual beli online. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? One last question. Sudah cukup. Mau tanya Pak. Oh, ini yang presentasi tanya. Oke, Mbak, gimana? Di teknik knowledge representation itu kan ada network versus teknik. Nah, Ya. kan contohnya paling umum adalah semantic network. Semantic network itu apa? Semantic network. Oke, siap. Ya. Ini bisa dibahas kalau saya dulu tuh bahas di rekayasa web. Ya, jadi kan kemarin itu saya jelasin nggak ya di video yang pertama kalau generasi web 1, 2, 3? Ada nggak ya? Web generasi 1, generasi 2, generasi 3 kayak gitu. Di video saya yang pertama banget itu ada nggak sih? Atau memang itu rekayasa web ya? Kayaknya nggak ada ya. Di YouTube saya ada tuh. Jadi yang rekayasa web saya jelasin gini. Generasi pertama web itu adalah generasi di mana web itu hanya sebagai baliho. Jadi kita hanya bisa melihat info di baliho, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, cuma lihat aja udah gitu kan. Kemudian generasi kedua itu sudah masuk ke generasi kayak multi thread, kayak apa ya? Tahu thread nggak? Jadi kayak diskusi. Ada orang buka topik, nanti di bawahnya bisa balesin. Nah, generasi kedua juga masuk ke dalam generasi email. Jadi sudah mulai ada Yahoo Mail, itu di generasi kedua. Nah, generasi ketiga merupakan semantik, generasi semantik, era semantik. Apa yang dimaksud dengan semantik? Ini tak jelasin teorinya dulu, semantik. Nah, bentar ya, ini secara teori dulu. Semantik itu adalah visi, ide, atau pemikiran dari bagaimana memiliki data web yang didefinisikan sebentar dan dihubungkan. Pengertian dari semantik, sebentar saya nyari yang lebih simpel. Nah, semantik web merujuk pada teknik yang memungkinkan konten pada web untuk dapat lebih dimengerti oleh komputer. Kemudian semantik web itu menyediakan representasi pengetahuan dari link of data yang mengizinkan mesin atau komputer untuk memproses. Jadi ada banyak sekali pengertiannya. Ya, kemudian sebentar, nanti saya simpulkan. Ada juga nih penerapan teknologi semantik web untuk menentukan pilihan bis Transujana. Kalian nanti akan diajari dengan, udah diajar, ada mata kuliah SPK belum?
Belum ada loh, Bang. Belum ada Belum. sih, Pak. Terdepan mungkin ya. Jadi SPK itu adalah sistem pembantu pengambilan keputusan. SPK atau SPPK. Bahasa Inggrisnya DSS, Decision Support System. Nah, itu apa sih? Jadi gini, misal ya, ini bisa dibikin juga, misal kayak gini. Pemilihan ketua BEM. Bisa nggak dibikin by sistem secara otomatis? Bisa banget. Yang penting satu, ada kriterianya. Yang kedua, ada pembobotannya. Yang ketiga, kita mau pakai metode apa? Metode dalam SPK ini ada banyak, ya. Ada AHP, Analytical Hierarchy Process, ada SAW, ya. Kemudian ya ada banyak sekali lah di situ. Nanti kalian akan pelajari. Dan dengan teknik-teknik itu, maka nanti tinggal berbasis web. Misal ya, pemilihannya berbasis web. Kemudian nanti ada penilaian dari dosen juga, umpamanya kayak gitu. Ada penilaian mahasiswa, penilaian dosen. Nah, itu nanti semuanya diproses jadi sedemikian rupa untuk menentukan siapa yang layak jadi ketua BEM misalnya kayak gitu. Nah, kalau yang besok mau diterapkan di bulan Agustus adalah sistem informasi untuk menentukan tempat magang. Itu yang buat Bu Sarah tuh. Bu Sarah kan fokusnya di SPK. Bu Sarah Bulinda itu SPK. Dia membuat satu sistem berbasis web, tetapi nanti goalnya sistem itu bisa menentukan si A dia lebih suka concernnya di pemrograman, maka nanti opsi-opsi perusahaannya adalah ini ada yang suka multimedia, nanti opsi perusahaannya ini. Nah, nanti si perusahaan itu punya kriteria sendiri. Nah, kriteria yang paling masuk dengan si A yang mana? Nah, nanti dimasukkan di situ. Ngerti nggak? Itulah semantik web. Jadi di mana web itu diminta untuk ikut sistem ya bukan web. Sistem itu untuk berpikir, mengeluarkan rekomendasi. Jadi yang namanya decision support system itu adalah rekomendasi. Ngerti nggak? Tapi keputusan akhir di tangan siapa? Tangan kita sendiri, Bang. Tangan manusianya. Tetapi tadi yang Priam kan ada expert apa tadi ya? Expert system itu. Expert system itu sistemlah yang akan menentukan sendiri. Jadi levelnya itu sudah tinggi banget. Nah, expert system itu pakainya apa? Pakainya AI, Artificial Intelligence. Ada mata kuliahnya belum? Kan pakainya AI, dia akan menentukan, dia akan belok kanan, belok kiri sendiri. Arti ya? Jadi ketika ada garis, dia akan mengikuti garis itu sendiri. Tapi untuk bisa mengikuti garis itu kan ada banyak sekali rumus dalamnya, rumus-rumus percabangan. Jika ini maka ini, jika itu maka itu, kayak gitu. Ada banyak sekali rumus di situ. Itu expert system, di atasnya decision support system. Jadi ada tingkatannya sendiri-sendiri. Ya. Di sistem itu sudah boleh untuk mengambil suatu keputusan mutlak. Tapi kalau decision support system hanya sebagai rekomendasi. Kurang lebih seperti itu. Itu semantik. Era semantik itu ya era generasi kita di era semantik, di era generasi web ketiga. Web 4 itu web OS. Kemarin mungkin saya sudah menyinggung sedikit. Nah, mungkin itu lah ya, sudah cukup banyak waktunya. Saya juga sudah mulai kehausan. Terasa ada banyak juga yang saya sampaikan. Oke, saya juga sampai lupa, kita kan belum ngundi untuk kelompok yang selanjutnya. Saya undi dulu ya. Yang belum saya baca nih. Nurul, Anissa, Salma. Oke. Will. Habis ini kuliah lagi jam berapa? Jam 1? Iya, Bang. Jam 1. Oke, nggak apa ya. Kita nanti kalian bisa istirahat. Terus ada itu nggak? Google Meet nggak? Burostika ya? Wah. Nanti Wahid. Nur Wahid.
Pak Wahid ya. Siap. Itu Pak Wahid itu kalau kalian mau ya, kalian bisa tanya banyak banget loh. Itu beliau itu ilmunya luar biasa, pengalamannya juga luar biasa. RPL ya? Iya, Bang. Iya. Ya, sebenarnya nggak usah malu lah, tanya-tanya aja, nggak masalah. Saya juga banyak belajar dari beliau. Ini udah kelihatan? Sudah. Pak, dari tadi. Ya, yuk. Salma. Kelompok. Ini berarti sama siswa kelompok 7. Oh iya, saya juga sampai belum evaluasi yang kelompok tadi ya. Ya, kelompok tadi di luar Inggris, saya rasa sudah sangat bagus lah. Presentasinya sudah bagus, maparannya juga udah bagus. Ya kecuali paling belajar lagi ya bahasa Inggris. Ya Pak, bahasa Inggris. Supaya nggak stereotipes lagi. Krisna ada nggak, Krisna? Krisna ada? Ada Pak. Oke. Krisna, Ferdi, Sundari. Kelompok 7 berarti saya berhenti dulu. Kalian akan membahas yang evaluasi. Pertemuan 10, evaluasi tanggal 26 April. Wah, ini udah puasa ini besoknya. Ya, kalau sambil puasa ya nggak apa-apa sih, nanti dipersingkat aja pemaparannya. Yang penting poin-poin utamanya. Nah, nanti yang lain silakan bertanya, boleh di luar yang pemaparan juga nggak apa-apa. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kita foto dulu lah. Ya, ada yang mau konser kayaknya itu di belakangnya ada gitar tuh. Konser Nis. Iya, Iya, weekly music dong, dipanggil di weekly music. Iya besok. Ya, kapan ada lagi Mbak ini Kak? Belum tahu sih Pak katanya. Setelah ini sih, setelah Ramadan. Habis puasa di. Oh iya kan puasa ya, masa suruh nyanyi? Tanpa haus. Ya yang lain Ngabuburit, coba. Yang lain. Pratama Putra, Arvin, Firman, Arifin, Risa, Rizky, Ananda. Ayo, on cam dulu. Kita foto bersama dulu. Oke. Salah satu kelas favorit saya di angkatan ini. Bukan salah satu ya, yang terfavorit lah. Gitu. Mantap, Bang. Risa kayaknya sebenarnya susah. Oke, kita hitung dari 100. Oke, 3 ya, dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semangat terus ya untuk kalian, pokoknya mata kuliah siapapun, mata kuliah apapun, kalian harus tetap semangat, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti pasti kalian akan mendapatkan manfaat yang banyak suatu saat nanti lah ya. Besok mungkin saya tuh sengaja bikin jadwal. Kalau kalian perhatiin di e-learning sama di jadwal itu ada 2 sisa. Nanti di 2 sisa itu saya pengen sharing lagi. Sharing intinya gini, saya pengen kalian ngerti apa yang ada di kepala saya. Salah satunya yaitu bahwa ke depan saya ada banyak sekali project dan I very need you. Saya butuh banyak sekali bantuan dari kalian ya, karena nggak mungkin saya mengerjakan itu semua sendiri. Dan project itu juga kalau udah bicara project berarti ada honornya lah ya, uang lelah lah kayak gitu. Makanya kalian belajarlah sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur mau pamer ke saya, pamer aja. Kalau itu sesuatu yang positif, pamerin aja ya. Wah, HP saya baru Pak, bodoh amat. Tapi kalau sesuatu skill, silakan tunjukin aja ke saya, Pak, saya bikin gini loh, pasti saya apresiasi, saya lihat. Nanti saya kasih masukan gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih. Halo Ina. Hai, nyanyi yuk. Yuda yang udah nyanyi tuh. Yuda suruh nyanyi. Yuda. Halo Yuda. Halo Nuri. Halo Rizky. Halo. Bisa kemarin kamu dicariin loh. Bisa dicariin sama Rehan. Halo bukan. Riza. Ada Halo Risa nggak sih? Aldo. Halo Tommy. Halo Halo Ipin. Sinton. Halo. Apa ya, Pin? Oh nggak ada. Nisa kemarin kamu dicariin Mas Aziz. Lagi ya Allah. Siapa lagi tuh? Iya Mas Aziz. Iya dicariin buat bayar seragam kan? Tuh, no.